Hai anak-anak yang terkasih, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti baik-baik saja bukan? Kita bertemu lagi pada video pembelajaran materi tema 1, subtema 4, pembelajaran 2 dan 3. Mari kita simak video selengkapnya. Materi yang pertama, kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji. Nah, coba kalian perhatikan bagian-bagian biji tersebut. Ada embrio, kotiledon, dan selimut biji. Embrio adalah calon tumbuhan baru. Kotiledon berfungsi sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Sedangkan selimut biji berfungsi untuk melindungi biji bagian dalam. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Biji terdapat dalam buah. Jika ditanam, biji dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Tanaman akan tumbuh sehingga menjadi tanaman dewasa. Tanaman dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Buah akan menghasilkan biji kembali. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang penggolongan tumbuhan berdasarkan biji. Berdasarkan bijinya, tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan berkeping satu disebut monokotil dan tumbuhan berkeping dua disebut dikotil. Ciri-ciri tumbuhan berkeping satu atau monokotil yang pertama, akar tumbuhan berbentuk serabut. 2. Tulang daun sejajar atau melengkung. Ketiga, mahkota bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Keempat, contohnya padi, jagung, kelapa, dan tanaman anggrek. Sedangkan ciri-ciri tumbuhan berkeping dua atau dikotil, yang pertama, akar tumbuhan berbentuk tunggang. 2. Tulang daun menyirip atau menjari. Ketiga, mahkota bunga terdiri dari 2, 4, 5, atau kelipatannya. Dan keempat, contohnya adalah kacang tanah, mangga, dan terong. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bagian-bagian bunga. Tahukah kamu bahwa perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan secara vegetatif. Pada video sebelumnya, kalian sudah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif?
Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang tidak kawin. Contohnya kemarin tunas, umbi, spora, cangkok, kemudian ada okulasi, dan lain sebagainya, bukan? Nah, sekarang kita akan belajar perkembangbiakan secara generatif, yaitu perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses kawin. Nah, pada tumbuhan, perkembangbiakan secara generatif terjadi pada bunga, yaitu pada proses penyerbukan atau pembuahan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui bagian-bagian bunga. Yang pertama ada tangkai bunga, kelopak, benang sari, putik, mahkota bunga. Yuk kita akan mengetahui fungsi dari masing-masing bagian bunga. Bunga mempunyai 5 bagian, yaitu yang pertama tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian yang menghubungkan bunga dengan batang. Tangkai bunga berwarna hijau. Bagian pangkal tangkai bunga membesar membentuk dasar bunga. Kedua, kelopak bunga. Kelopak bunga menempel pada dasar bunga dan biasanya berwarna hijau. Kelopak bunga akan terbuka pada saat bunga mekar. Ketika bunga kuncup, maka kelopak bunga belum terbuka atau masih menempel pada mahkota bunga yang kuncup. Ketiga, mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga. Warna, bentuk, dan aromanya bermacam-macam. Keempat, benang sari. Bagian bunga yang bentuknya seperti benang yang di atas mempunyai kepala dan berisi serbuk adalah benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan bagi tumbuhan. Benang sari dikelilingi mahkota bunga. Benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Di dalam kepala sari terkandung butir-butir serbuk sari. Yang kelima, putik. Putik merupakan alat kelamin betina bagi tumbuhan. Putik terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Dalam bakal buah terdapat bakal biji. Nah, tahukah kamu bahwa bunga yang memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga disebut bunga sempurna? Sedangkan bunga yang tidak memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga disebut bunga tidak sempurna. Yuk anak-anak, kita melihat tayangan video bagaimana sih proses penyerbukan dan pembuahan pada tumbuhan.
dalam air mengandung spor atau serbosari. Serbosari akan berkembang membentuk pollen grain. Proses penyerbukan terjadi di mana serbosari akan jatuh di atas kepala puting. Setelah proses penyerbukan dilanjutkan dengan proses pembuahan yang terjadi pada bakal biji atau ovum. Pada proses pembuahan, bagian dari serbosari akan bertemu dengan sel telur. Setelah terjadi proses pembuahan, terbentuklah embrio. Embrio akan berkembang menjadi biji. Biji mengalami suatu proses pertumbuhan dan perkembangan membentuk kecap. Nah, itu tadi adalah video proses penyerbukan dan pembuahan pada tumbuhan. Bu Yohana rasa kalian sudah paham ya. Materi selanjutnya, kita akan belajar muatan pelajaran PPKN. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, apakah kalian tahu apa permainan tradisional yang dilakukan anak-anak tersebut? Nah, permainan tradisional tersebut adalah lompat bambu. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Coba kalian bayangkan, tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Begitu pula kaki yang melompat, pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Jadi, kerjasama adalah usaha sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama tidak boleh dilakukan untuk keburukan ya. Kerjasama dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melakukan kerjasama? Terima kasih kalian sudah melihat dan mendengarkan penjelasan Ibu dari video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat mempermudah kalian dalam memahami materi yang ada di dalam buku. Sampai jumpa kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Bye-bye.